Jelang libur Natal 2020 dan Tahun Baru 2021, Kapolres Batu bersama Ketua DPRD dan Dinas Perdagangan Kota Batu turun langsung melakukan pengecekan harga sembako di Pasar Batu. Selain ke Pasar Batu, rombongan juga mengecek langsung gudang sembako di Kota Batu. Antisipasi kelonjakan harga dan pasokan sembako di libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021, Kepolisian Resort Kota Batu bersama Dinas Perdagangan dan Ketua DPRD Kota Batu melakukan sidak ke sejumlah pedagang di pasar tradisional Kota Batu. Dalam sidaknya, para rombongan mengecek langsung harga dari mulai sayuran, bahan pokok makanan, dan harga daging ayam. Selain sembako dan daging, bahan makanan dan minuman juga menjadi atensi pantauan petugas gabungan karena diperkirakan akan mengalami kelonjakan pasokan di libur Natal dan Tahun Baru. Dari hasil sidak petugas gabungan ini menemukan beberapa harga seperti cabai, tomat, dan bawang mengalami kenaikan. Namun sembako seperti beras, telur, tepung, sayur mayur, dan bumbu dapur relatif stabil sehingga diharapkan masyarakat tidak usah bingung dan resah menjelang Tahun Baru ini. Sementara untuk ketersediaan bahan pokok menjelang Nataru tahun ini di Kota Batu, seperti beras, telur, tepung, sayur mayur, dan bumbu dapur, masih stabil dan ketersediaannya di pasar tercukupi. Sidak libur Natal dan Tahun Baru selain memantau harga maupun ketersediaan sembako, untuk mengetahui sejauh mana kesiapan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan, guna mencegah penyebaran virus corona di lingkungan pedagang. Kapolres menghimbau kepada para pedagang dan pembeli dalam upaya memutus penyebaran COVID-19 untuk mematuhi protokol kesehatan agar penyebaran COVID-19 segera berlalu. Harga sembako di Kota Batu masih stabil, kalaupun ada kenaikan harga hanya beberapa saja, kayak telur hanya naik sedikit saja dan tidak mengganggu stok maupun sampai di tahun baru nanti. Jadi kenaikan hanya beberapa saja dan ada yang naik, ada yang turun. Tapi untuk keseluruhan secara keseluruhan stabil dan stok juga terjaga untuk Nataru itu. Penimbunan ya, tidak ada untuk penimbunan. Alhamdulillah kalau di Kota Batu ini kan bisa dilihat rekan-rekan kemudian pasar di sini dan di sebelah sana. Jadinya dapat terpantau maupun dikontrol, tetap masih dalam pengawasan. Jadi kalau misalkan ditemukan, ya akan ditindak. Kalau ditimbun pasti harganya pasti akan melonjak dan nggak terkendali. Indikatornya itu aja. Ketika ada penimbunan pasti harganya melonjak dan tidak dikontrol. Nah, itu indikator dari penimbunan. Nah, ini kalau harga stabil, saya rasa karena stok pun terjaga, makanya masih ini. Pak, untuk hasil rakor terakhir Pak, ini seperti apa Pak untuk persiapan Nataru Pak? Jadi mungkin dari surat edaran wali kota sudah keluar, mungkin bisa dicek, ya kan? Jadi di situ sudah dicantumkan semua, ya kan? Untuk persiapan tahun baru. Penutupan alun pasti Pak? Pasti. Dipindah di Persut. Karena kita menindaklanjuti, ya kan? Kita langkah taktis, karena bisa dilihat center of point-nya Kota Batu nih di alun-alun. Karena di situ kita mau hilangkan image itu, kerumunan yang ada di Kota Batu selalu alun-alun. Makanya kita tutup sementara waktu untuk tahun baru. Selain alun-alun mungkin ada rakit tempat fasilitas umumnya. Hiburan malam kan? Ya, Hiburan malam boleh buka? hiburan malam sesuai dengan petunjuk, ya kan? Nanti kita akan melakukan pengawasan dan yang pasti operasi justisi kita tingkatkan untuk menghadapi Nataru ini. Satgas Covid Hunter sudah kita siapkan, itu yang akan menjadi power of hand kita, ya kan. Yanto Yancung melaporkan. Mencegah penyebaran COVID-19, sejumlah jalan protokol di Kota Malang disemprot disinfektan oleh petugas PMI Kota Malang. Penyemprotan difokuskan di Kota Malang bagian timur, barat, dan utara. Penyemprotan disinfektan di sejumlah jalan protokol di Kota Malang ini sedikitnya menurunkan 2 unit mobil sprayer milik PMI Kota Malang. Penyemprotan yang difokuskan di wilayah Kota Malang bagian timur, barat, dan utara ini dimulai dari Jalan Veteran Kota Malang.
Petugas dengan menggunakan mobil sprayer ini menyemprotkan disinfektan di sepanjang Jalan Veteran. Selain dari Jalan Veteran Kota Malang, penyemprotan dilanjutkan di Jalan Bandung, Jalan Ijen, Jalan Ahmad Yani, hingga ke alun-alun Jalan Merdeka. Heri Suarsono, Kabid Pelayanan PMI Kota Malang mengatakan, untuk penyemprotan kali ini menurunkan 2 unit spraying. Untuk penyemprotan ini menghabiskan sedikitnya 25.000 liter cairan disinfektan. Sementara penyemprotan ini dilakukan untuk mencegah mata rantai penyebaran COVID-19 di Kota Malang, di mana Kota Malang yang saat ini kembali ke zona merah, sehingga perlu ada upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Sementara penyemprotan disinfektan di jalan protokol akan dilakukan selama 2 hari, yakni hari Kamis dan Jumat besok. Kali ini untuk yang hari ini, pagi ini, kita melaksanakan spraying di wilayah Kota Malang, khususnya untuk yang pertama ini, pagi ini, yaitu area sebelah barat kota, utara, serta timur Kota Malang, mulai dari mengarah ke Dinoyo, ya, sampai menuju ke arah Blimbing, sampai dengan menuju ke Gedung Kandang, kembali ke Mako. Kita mengendalikan 2 genner, 2 besar, yang mempunyai kapasitas 5.000 liter per gennernya. Untuk kali ini, hari ini kita akan melakukan spraying dengan menghabiskan disinfektan sekitar 25.000 untuk kali ini. Ini dilaksanakan dalam rangka untuk memutus mata rantai pandemi COVID-19 di wilayah Kota Malang. Kita tahu sampai saat ini COVID-19 masih belum juga reda, sehingga kita perlu melakukan pemutusan mata rantai di wilayah Kota Malang. Demikian. Kegiatan khusus hari ini dilaksanakan, untuk kali ini dilaksanakan hari ini dan besok. Ya, hari ini kita akan menghabiskan sekitar 25.000, besok 25.000, sehingga untuk 2 hari kita akan menghabiskan sekitar 50.000 liter. Nanti manakala ada sebuah keputusan bahwa di sini masih diperlukan lagi, tetap akan kita operasikan di wilayah Kota Malang. Harapannya adalah COVID-19 di wilayah Kota Malang segera berakhir. Ayo kita ikuti protokol kesehatan, kita ikuti petunjuk pemerintah, laksanakan secara tertib 3M, kami yang di lapangan supaya segera ringan dalam bertugas. Simon Alfredo melaporkan. Suasana Natal tahun ini akan menjadi berbeda. Hal ini karena adanya pembatasan untuk tempat ibadah. Untuk gereja besar, kapasitas dibatasi maksimal 190 jemaat saja. Sedangkan untuk gereja kecil dibatasi 25% dari kapasitas gereja. Salah satu gereja yang melakukan pembatasan jemaah saat ibadah Natal tahun 2020, yakni Gereja Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP di Jalan Bromo. Di gereja tersebut memaklumi keputusan pemerintah dengan melakukan pembatasan jemaah, karena dianggap demi kebaikan para jemaah. Untuk misa Natal tanggal 25 mendatang, gereja dengan kapasitas lebih dari 1.000 jemaat dibatasi maksimal 190 jemaat. Sementara untuk gereja kecil dibatasi 25% dari kapasitas. Di gereja HKBP sendiri, yang kapasitasnya 500 lebih, akan membatasi 190 yang diperbolehkan hadir di dalam gereja. Pihak gereja juga akan ketat menerapkan protokol kesehatan. Jemaat yang datang wajib mencuci tangan, diukur suhu tubuhnya, serta penyemprotan disinfektan rutin dilakukan di setiap sudut gereja. Selain itu, untuk mencegah membludaknya jemaat, mengingat biasanya banyak jemaat dari luar kota selama Natal, pihak gereja telah memiliki database jemaat, sehingga selain jemaat yang belum terdaftar tidak bisa mengikuti misa. Yang pertama sekali perlu kami sampaikan, kita telah berupaya memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan himbauan pemerintah juga, mengatur jarak. Semua kursi sudah kami cross, mana yang bisa diduduki, mana yang tidak bisa, di bawah dan di atas. Jadi pembatasan maksimum tadi sudah kita buat dengan tempat duduk yang kita cross, yang bisa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah selalu cuci tangan, kita sudah siapkan, ada di sebelah sana tempat cuci tangannya ada 5, di sebelah sana 5. Jadi kita selalu setelah cuci tangan dengan sabun, dengan air yang berjalan, berikutnya ada sanitizer,
itu ada petugas khusus teman-teman dari majelis, ada juga yang termugan. Makanya di jadwal kita ini, jadwal setiap kebaktian sudah kita atur siapa yang tugas termugan. Dan memang kita selama kita menjalankan protokol ini dengan baik, kita tidak pernah ada masalah. Walaupun seperti saya bilang tadi, gereja Malang ini kan di tengah-tengah kota. Kita harus menjaga dekat dia ke kantor wali kota, dekat ke kantor camat, jangan sampai kena tegur kita. Jadi bukan ditegur dulu baru tapi jauh-jauh hari kita sudah mengupayakan. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Sepinya penumpang tidak membuat para sopir mikrolet berhenti. Mereka tetap beroperasi di tengah keterbatasan penumpang. Para sopir ini berharap di tahun 2021 ada perubahan kebijakan pemerintah terkait dengan kegiatan proses belajar mengajar agar bisa kembali tatap muka. Pemandangan seperti ini hampir terlihat di sebagian besar terminal mikrolet di wilayah Malang Raya. Terminal sepi penumpang sehingga mikrolet yang beroperasi mengalami penurunan jumlah dari hari ke hari. Kondisi ini bisa dimaklumi karena pemasukan terkadang tidak bisa menutupi biaya pengeluaran untuk BBM, terlebih untuk para sopir yang harus dibebani setoran setiap harinya. Semakin minimnya penumpang, terutama pada saat liburan, sangat memberatkan para sopir sehingga jam beroperasi dan jumlah PP yang juga berkunjung dibandingkan pada kondisi normal. Di dalam area terminal khususnya di tempat keberangkatan terlihat sangat lengang dan hanya ada 1-2 kendaraan saja yang parkir dan banyak jalur yang kosong antrian kendaraan. Menurut salah seorang sopir menjelaskan, pada hari libur akan semakin sulit mendapatkan penumpang dan saat ini para sopir hanya bisa bertahan dengan kondisi yang masih belum membaik, terutama soal penumpang. Di lokasi tidak hanya mikrolet saja yang kesulitan mendapatkan penumpang, tetapi juga banyak bis antar kota dalam provinsi jurusan Malang Jombang, Kediri ataupun jurusan Tuban yang berhenti sementara beroperasi akibat sepinya penumpang. Kalau kondisi penumpang ya kayak sudah habis, sudah nggak ada lagi. Saya kira sudah gimana ya? Kalau disuruh ibaratnya dulu setor itu sudah nggak bisa. Sudah nggak bisa, Pak. Berarti bertahan aja kalau sudah ini, Pak ya? Bertahan. Ya, kemudian kalau ada kerjaan lain ya mungkin ya loncat nggak jadi supir lagi gitu loh. Tapi untuk BBM masih tercukupi, Pak ya? Ya alhamdulillah masih tercukupi kalau BBM. Untuk BBM ya? Ya itu loh Mas, sekarang masalah BBM karena tergantung. Biasanya yang pulang cuma ya impas lah. Ya. BBM sama Seripaya kita itu nggak dihargai gitu loh. Pak, untuk BBM kan biasanya sekarang pakai premium, Pak ya? Gimana premium? Ya premium sama, soalnya harganya sama sih, harga premium sih. Pakai Pertalite tapi harganya harga premium. Oh gitu, Pak ya? Ya. Pak, untuk prediksi Pak nanti ya dekat-dekat ke akhir tahun gimana Pak kondisi Pak? Maksudnya, kondisi penumpang Pak? Posisi penumpang ya tambah surut, kayak ya tambah gimana ya? Berarti mendingan hari-hari biasa Pak ya? Mending hari biasa dibanding hari libur Pak ya? Ya. Ya penumpang sudah, kalau libur sudah. Ibaratnya kan gini Mas, Ya. sekarang ini kan penumpangnya dari sekolah sama anak kuliah. Ya. Ditinggalan sekolah sama kuliah kan sama-sama dengan ditinggal penumpangnya. Oh, berarti anak kuliah sama sekolah nyumbangnya lumayan banyak Pak ya? Iya, soalnya kan penumpang umumnya jarang ini. Sudah jarang Pak ya? Rata-rata kan anak sekolah sama anak kuliahan itu. Jadi kalau sekolah tatap muka lagi masih bisa lumayan Pak ya? Iya, kan biasanya Mas, biasanya itu kalau liburan gini kan sepinya kan cuma paling lama 2 bulan lah, ini hampir setahun. Setahun sepi Pak ya? Bertahan aja sekarang Pak ya? Mudah-mudahan bisa cepat beres mungkin Pak ya, tahun-tahun akan datang. Ya supir sekarang ya cuma bertahan. Iwan Hikmawan melaporkan. Libur cuti bersama perayaan Natal tahun 2020 masih belum berdampak pada meningkatnya volume kendaraan yang melintas di wilayah Kabupaten Malang. Pintu keluar tol Karanglo masih sepi sampai menjelang siang. Arus kendaraan yang melintas dan masuk ke wilayah Kabupaten Malang pada libur cuti bersama perayaan Natal masih terlihat sepi untuk ukuran hari libur dan belum terlihat peningkatan yang berarti. Kondisi ini diduga akibat pendeknya libur cuti bersama Natal dan Tahun Baru, serta pengetatan bagi wisatawan yang masuk ke Malang Raya untuk mencegah peningkatan atau meminimalisir munculnya klaster baru COVID-19 dampak dari aktivitas liburan. Masih belum terlihatnya peningkatan kendaraan yang masuk terlihat di tol Malang Pandaan menuju pintu tol Karanglo.
Kendaraan yang melintas terlihat sangat lancar dan melintas dengan kecepatan tinggi. Di pintu keluar tol Karanglo terlihat per lampu hijau menyala, hanya beberapa kendaraan yang masuk ke arah Karangploso sampai menjelang siang, berbeda dengan libur akhir pekan yang lebih ramai. Menurut salah seorang warga menjelaskan, mulai kemarin arus kendaraan yang melintas di Jalan Raya Karanglo menuju Karangploso cenderung sepi dan berbeda dengan liburan sebelumnya. Di pintu keluar tol tidak ada penumpukan panjang kendaraan. Di lokasi lainnya, di pintu gerbang perbatasan Kabupaten Malang dan Kota Batu, di wilayah Karangploso maupun pintu perbatasan Sengkaling, arus terlihat sama, sepi baik yang masuk ke Kota Batu atau sebaliknya. Ini gimana arus Pak? Kelihatan kok sepi-sepi aja. Ya mungkin karena masih corona belum istilahnya masih banyak yang nganu, jadi belum boleh. Tapi kemarin jelang akhir pekan kan juga sudah ramai, Pak. Ya agak ramai, tapi kan sekarang mungkin agak diperketat lagi. Diperketat yang masuk Pak ya, berarti dari masuk ke Kota Batu. Ke Malang Raya khususnya Pak. Dalam? Ke Malang Raya. Ke Malang Raya juga tanggal 30, tanggal 1 nanti ditutup. Iya. Ya, jadi mungkin memang pariwisata juga perlu enggak. Ya lumpuh lah. Soalnya kan yang banyak itu yang dari luar ya Pak, yang masuk untuk berlibur Pak ya. Di kondisi sekarang ini kan lebih diperketat lagi Pak. Ya cuma mungkin ya itu ya agak diperketat mungkin masuknya atau mungkin ada yang. Makanya arusnya juga ya sepi. Sepi Pak ya. Sepi. Beda dengan libur akhir pekan Pak ya. Oh beda. Akhir pekan kan biasanya agak masih lumayan Pak ya. Lumayan. Sekarang ya sepi seperti sepi sekali Pak ya. Padahal ini besok sudah hari libur. Libur. Mestinya kan udah mulai ramai. Udah ramai kalau biasanya Pak ya. Oke. Yon Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Kepolisian Resort Kota Batu menyalurkan bantuan berupa beras kepada puluhan mahasiswa asal Provinsi Papua yang masih menetap di Kota Batu akibat pandemi COVID-19. Penyaluran bantuan melalui mahasiswa Posko Timur. Puluhan mahasiswa asal Papua yang tergabung di Posko Timur di kota yang tidak kembali ke Papua akibat dampak virus corona atau COVID-19 mendapatkan bantuan sembako dari Kepolisian Resort Kota Batu. Penyerahan bantuan beras dipimpin langsung Kapolres Batu, AKBP Catur Cahyono, di halaman Polres Kota Batu. Bantuan beras yang diberikan berupa beras sebanyak 50 sak kepada mahasiswa Papua yang sedang menempuh pendidikan di Kota Batu dan Malang. Salah satu ketua mahasiswa Posko Timur mengaku senang dan berterima kasih kepada Kepolisian Resort Kota Batu masih mau peduli dan perhatian terhadap mahasiswa luar pulau yang sedang menempuh pendidikan di Kota Batu. Dan diharapkan bantuan beras ini bisa menyentuh anak-anak mahasiswa. Saat ini mereka pulang juga tidak bisa karena sistem transportasi dan aktivitas seluruhnya tertahan. Dan di tengah tuntutan kehidupan di mana mereka harus membeli paket data untuk kuliah, bantuan ini sangat berarti. Ya, kami merasa bersyukur dan berterima kasih kepada pihak Polres Batu sudah membantu teman-teman di Posko Timur. Lebihnya itu bagian bentuk daripada kemanusiaan. Ya, mungkin itu. Ini nanti rencana di mana kan? Ya, bantuan ini karena posko ini jadi sentrumnya teman-teman. Jadi semua orang setiap hari kan berdatangan. Ya. Kita juga sediakan semua makanan yang harus siap saji buat teman-teman yang setiap hari berdatangan di Posko Timur. Kalau perlu bisa dibagi di setiap orda, bisa dijangkau. Ya harapan saya bahwa adanya Posko Timur, ya kita tetap bersinergi sama pihak keamanan maupun tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Sebab ya hidup ini kan kita tidak sendirian, jadi kita perlu berbaur, berkolaborasi ya untuk menjaga tali persaudaraan, tali silaturahim. Mungkin itu ya. Kapolres Batu menjelaskan kepada mahasiswa Papua yang ada di Kota Batu maupun Malang agar selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi virus corona dan dengan Polres Batu memberikan bantuan beras agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sementara itu, pemberian bantuan beras kepada mahasiswa yang menempuh pendidikan di Kota Batu dan Malang ini tidak hanya dilakukan Kapolres saja. Namun sejumlah pejabat utama di lingkungan Polres Batu juga ikut menyalurkan bantuan beras. Kita melaksanakan program dari Bapak Kapolda dan di sini beras yang dari Mabes Polri, dari Pak Kapolri yang digunakan untuk bansos. Dalam artian di sini untuk
rekan-rekan kita yang berhak dan untuk menjalin komunikasi lah, untuk meningkatkan jaringan kita pihak kepolisian dalam membantu Kamtibmas. Bagaimanapun juga Polri bekerja harus bersama dengan rekan-rekan stakeholder maupun yang ada di Malang, Batu terutama. Ada berapa paket? Untuk keseluruhan ada 50 paket, hanya 5 kiloan. Untuk saudara-saudara dari Papua itu? Untuk posko timur, jadi di situ tidak hanya dari Papua, dari Maluku, dari NTT, jadi untuk posko timur. Yanto Yancong melaporkan.